Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah mengadu bahwasanya dia lapar dan berkata, "Wahai Abah, kami sudah 3 hari tidak makan makanan atau tidak merasakan makanan." Kemudian Nabi Muhammad SAW membuka perutnya. Ternyata di perutnya ada batu yang diikat karena untuk menahan lapar. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Fatimah putriku, apabila kamu selama 3 hari tidak makan, maka bapakmu ini, abahmu ini 4 hari juga belum makan." Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari dalamnya Sayyidah Fatimah. Kemudian Nabi keluar terus berjalan sehingga sampai ke jalan buntunya kota Madinah. Di situ ada Arabi atau orang kampung atau Bedui Arabi di pinggir sumur. Dia mengambil air dari sumur itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berhenti dan Arabi tersebut tidak kenal, tidak tahu bahwasanya itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda "Wahai Arabi, apakah engkau butuh pekerja yang bisa engkau upah?" Kemudian Arabi tersebut berkata, "Ya." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Engkau mengambil upah di dalam apa?" Kemudian Arabi menjawab, mengambil air dari sumur ini. Kemudian Arabi menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyerahkan timba. Nabi Muhammad mengambil air dari sumur itu. Kemudian Arabi menyerahkan tiga kurma. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memakannya, 3 kurma tadi. Kemudian Nabi mengambil air lagi sampai 8 kali. Ketika Nabi Muhammad hendak mengambil air ke 9 kalinya, kemudian tali timba tersebut putus. Karena putus, timbanya jatuh ke dalam sumur. Kemudian Nabi berhenti dalam keadaan bingung. Setelah itu orang Arabi tadi datang dan dengan marah-marah kepada Nabi Muhammad dan menampar wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Arabi tersebut menyerahkan 24 kurma. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambilnya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengambil timba yang ada dalam di dalam sumur dengan tangannya yang mulia dan menyerahkannya kepada Arabi. Setelah itu Nabi Muhammad pulang dari situ. Setelah kejadian itu Arabi mikir-mikir. Kemudian berkata bahwasanya ini adalah Nabi yang benar-benar Nabi, utusan Allah. Kemudian Arabi tadi mengambil pisau yang besar dan memotong tangannya yang kanan. Yang tangan kanan tadi buat menampar wajahnya Nabi Muhammad dipotong. Setelah dipotong, Arabi tadi pingsan. Setelah pingsan, lewatlah
kafilah atau rombongan, kemudian melihat Arabi tersebut pingsan, kemudian kabilah tersebut menyiramkan air ke Arabi sehingga Arabi tersebut sadar dari pingsannya. Kemudian kafilah tadi bertanya, apa yang telah menimpamu? Kemudian Arabi tadi menjawab, saya menampar wajahnya manusia. Dan saya yakin atau menyangka bahwasanya itu Nabi Muhammad SAW. Dan saya takut karena tangan saya dibuat menampar wajahnya Nabi Muhammad. Saya takut saya terkena siksa. Mengenai saya terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya memotong tangan saya yang dibuat menampar wajahnya Nabi tadi. Kemudian Arabi tersebut mengambil tangannya yang terputus, yang sudah terputus tadi, diambil dengan tangan yang kiri. Dan dia Arabi mendatangi Masjid Madinah dan bertanya, wahai teman-temannya, sahabatnya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad? Nah, di situ di masjid tersebut ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar serta sahabat Utsman radhiyallahu anhum. Mereka sedang duduk berbincang-bincang di dalam masjid. Kemudian mereka menjawab pertanyaan Arabi, kenapa kamu menanyakan Nabi Muhammad? Untuk apa? Kemudian Arabi menjawab, saya ada keperluan kepada Nabi Muhammad. Kemudian datanglah Salman, sahabat Salman. Kemudian dituntutlah Arabi tersebut dan berangkat ke dalamnya Sayyidah Fatimah, diantarkan ke dalamnya Sayyidah Fatimah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika mengambil kurma dari Arabi tersebut langsung pulang ke dalamnya Sayyidah Fatimah dan mengambil Sayyidina Husain. Dia didudukan di atas pahanya yang kanan, sedangkan Sayyidina Hasan didudukan ke paha yang kanan dan Sayyidina Husain didudukan ke paha yang kiri. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyuapi kurma pada kedua cucunya tadi. Kemudian Arabi memanggil, setelah nyampai di hadapan rumahnya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW, Arabi memanggil, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda ke Fatimah, lihatlah di pintu siapa, lihatlah dari dalam pintu siapa yang ada di pintu. Kemudian Sayyidah Fatimah keluar dan melihat ternyata ada Arabi. Dan Arabi tersebut membawa tangannya yang putus, dipegang tangan kiri. Dan tangannya tersebut menetes darah. Kemudian Sayyidah Fatimah kembali lagi ke dalam dan mengabarkan apa yang telah dilihat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri dan menyamperi Arabi yang ada di luar. Ketika Nabi Muhammad SAW melihatnya dan ketika Arabi tersebut melihat Nabi Muhammad SAW, Arabi tersebut berkata, wahai Muhammad, saya mohon ampun, saya minta maaf karena saya tidak tahu bahwasanya panjenengan itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kenapa kamu memotong tanganmu? Kemudian Arabi tersebut tadi menjawab, saya tidak suka, saya takut kalau tangan saya dipotong
karena takut terjadi musibah atau tertimpa musibah kepada saya, karena tangan saya tadi yang dipotong itu tangan yang digunakan menampar sampian Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Nabi, masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Kemudian Arabi tadi berkata, wahai Nabi Muhammad, apabila kamu benar-benar seorang Nabi, maka sambungkanlah tangannya saya ini seperti sedia kala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil tangan tersebut dan meletakkan, disambung sama Nabi, meletakkan di tempatnya tadi. Kemudian mengusap dengan tangannya. Setelah tangan tadi disambungkan oleh Nabi dan diusap, kemudian tangan tadi bersambung lagi seperti sedia kala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Arabi tersebut masuk Islam. Demikianlah cerita kisah nyata ini, cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebagian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan mendapat barokah dari Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.